selamat datang di acara Woman in the Mirror. Dan selama berapa menit ke depan lo akan terus buka. Anyway, hari ini gue mau ngomongin tema yang buat kita cewek-cewek nih penting banget, yaitu menikah. Siapa yang pacaran udah lama tapi gak nikah-nikah? Yakin dia sih doan? Aku kak. Atau usia udah makin tua, terus mama udah minta cucu? Aduh, itu mama aku banget kak. Aduh, gimana dong? Mama aku udah minta cucu terus, tapi akunya belum ready buat nikah. Usia makin bertambah, tapi belum ada yang ngajak nikah. Ya gitu deh aku kak. Udahlah, mama aku banyak udah stop. Aku gak kuat sama ini semua, udah stop. Every little girl's dream is to wear a wedding dress. Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu kalau kita tuh udah siap buat menikah? Hari ini gue udah bareng sama konselor kondang nih di Jakarta dari LifeSpring yang akan ngasih tahu nih tips-tips tentang gimana sih kita udah tahu kalau kita ready buat nikah. Oke, halo Ibu. Halo. Apa kabar? Wah, baik sekali. Ibu Yenitia ya? Yenatia. Yenatia dari LifeSpring. Oke, nah Ibu, pertanyaan pertama nih dari saya. Gimana sih Bu kalau tahu saya tuh udah ready gitu buat nikah? Banyak aspek yang harus dipikirkan untuk ready atau tidak ready. Contohnya apa tuh Bu? Misal ya, kalau secara umum orang berpikir kalau dia sudah usia misalnya 25 ke atas itu ya dianggap ready. Iya Bu. Atau ready Suaminya udah mapan. ya udah ada rumah Iya, gitu betul. ya. Udah punya rumah, punya mobil. Rasanya ready. Nah, biasa orang memikirkan ready-nya ke situ. Oke. Tapi secara mental gitu ya, tidak mikir, atau secara psikis gitu, tidak memikirkan gitu loh hal-hal itu, karena justru itu yang Pentingnya harus ya, Bu, ya. dipikirkan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya nih saya berasa belum ready untuk menikah, itu apa sih Bu akibatnya? Relasi pernikahan itu menjadi tidak menyenangkan. Konflik memang pasti akan selalu ada, tapi konflik itu membuat orang menjadi hatinya jadi pahit ya, dianggap menderita gitu ya. Dan kalau itu misalnya terus lama berlarut-larut gitu, ada orang-orang tertentu bisa ya udah selesailah, give up aja. Enough lah udah ya, Iya. sudah lo gue enak. Iya betul. Gitu ya Bu ya. Indonesia tuh udah banyak nggak sih Bu kayak angka perceraian tuh semakin tinggi? Apakah angka perceraian di usia pernikahan yang masih muda itu makin tinggi atau gimana ya Bu? Teman, data secara umum memang perceraian itu dari tahun ke tahun meningkat. Oh iya, meningkatnya berapa persen tuh Bu? Kalau misalnya tahun 1930 gitu ya, 1 dari 7 pernikahan. Baru cerai. Lalu tahun 60-an ya, 1 dari 4. Oke. Sekarang Tapi udah tahun belakangan 2016. gitu ya, 49 kemungkinan akan bercerai persen. Oh, 49. Berarti ibaratnya 49 pernikahan dari 100 pernikahan itu Iya. kemungkinan bercerai gitu ya Bu. Setengahnya dong Bu, kayak ibaratnya 1 dari 2 Jadi pernikahan 17, 14, 1-2. Oh my gitu. god. Nah, terus nih kalau misalnya pasangan-pasangan muda, siapa nih yang lagi nonton pasangan-pasangan muda? Sebelum menikah, mungkin ada yang pengen nanya-nanya dulu, kira-kira saya ini udah ready secara psikis, secara psikologis tuh gimana ya? Nah, mungkin kita bisa tanya nih ke Bu Yenatia, gimana sih caranya nih kita bisa mengukur kesiapan kita? Nah, jadi gimana nih Bu caranya? Kamu kenal nggak dirimu sendiri? Apa sih keunikan kamu gitu ya? Apa sih kelebihan atau kelemahan kamu? Kamu kenal nggak juga calon pasangan kamu ini gitu ya? Kelebihan kekurangannya Iya, gimana? seperti apa? Dia orang kayak apa sih Cara gitu ya? handle-nya tuh Ya, gimana? Gitu. pada waktu kamu berdua konflik, Cara kamunya nyelesain sendiri masalah kayak tuh apa? gimana? Lalu pasangan kamu calon ini, kamu lihat kayak apa sih? Oke nggak? Iya. Atau, aduh,
Itu kayak orang marah. anak Iya. kecil banget gitu. Anak kecil banget, kalau nggak tiba-tiba pukul-pukul barang lah, banting-banting barang, wah, yang kayak bisa gitu jadi. ya, Bu, ya. Aduh, itu ada tesnya nggak sih Bu supaya aku tuh bisa tahu gitu? Nah, di kantor kami, Livespring, itu pada saat kita memberikan bimbingan untuk pranikah ini, kita tuh menawarkan kepada pasangan ini, calon pasangan untuk bisa dites gitu. Oh, oke. Namanya tes TGTA. Ya. Tes oke. itu ada 9 trait-nya, jadi kepribadian ya, ciri-ciri kepribadian orang itu yang kita bisa ukur. Ada 9 hal yang kita ukur di itu. Apa aja Misal ya, salah satunya orang itu cenderung tenang atau panikan gitu. Orang itu cenderung bisa mengekspresikan isi hatinya, pikirannya, atau menekan terus ya, ada masalah nggak bisa cerita, terus tekan, menanggung sendiri, menyimpan sendiri, gitu dong iya. ya, kayak kesel Gitu. sendiri gitu. Oke. Gitu. Nah, alat tes ini adalah alat tes yang kamu melihat dirimu dan kamu juga melihat pasanganmu, karena itu bicara mengenai relasi ya. Bagaimana kamu beradaptasi dengan calon pasang kamu. Berarti itu bisa kelihatan juga ya Bu ya, cocok atau enggaknya. Ya. Kalau misalnya nih saya tipe orangnya yang panikan gitu Bu. Sedangkan kalau misalnya calon saya tipe orangnya yang gak sabaran. Itu berarti kan sedikit susah tuh ya Bu ya. Tapi itu tentang dibantu juga selama masa konseling itu, dari hasil tesnya dibantu juga gimana cara menyelesaikan masalah-masalah seperti itu gitu ya. Ya. Jadi nanti dengan hasil tes itu akan terlihat nih, yang besar konflik yang muncul itu di sini nih, karena kamu melihat dirimu seperti ini, tapi lihat loh, pasangan kamu lihat kamu tidak kayak seperti itu. Oke. Waduh, itu pasti Nah, yang terus lagi kita datang kasih lihat. langsung. Betul. Terus kita kasih lihat titik-titik konfliknya nih, di sini dan di sini gitu. Oke. Dan umumnya biasanya tuh pasangan kemudian akan bilang, betul, Iya. kemarin baru kayak gitu. Oh. Siapa yang suka kayak gitu? Nah, alat tes itu membantu sehingga kita akan bukakan, nih loh, sumber konflik akan selalu muncul di sini dan di sini. Benar. Siap nggak? Nah, aduh, tancep Bu. Saya langsung, iya benar juga ya. Siap apa enggak? Cuma kadang-kadang banyak orang yang nggak sadar kalau ternyata konflik tersebut dipengaruhi karena ya keadaan psikisnya dia juga ya Bu ya, keadaan psikologisnya dia, mungkin alam bawah sadarnya seperti apa. Oke. Itu bisa kita ambil tesnya di Livespring ya Bu ya? Di Livespring, di kantor alamatnya kami. di mana sih Bu? Siapa tahu nih teman-teman Urbaners ada yang mau ke sana gitu. Ya. Livespring itu di apartemen Mediterania Resident Garden 1, Jalan Tanjung Duren, Tower Dahlia. Nah, itu sebenarnya apalagi sih Bu, kayak mungkin ada 3 masalah besar yang mungkin dihadapi nih sama wanita-wanita Indonesia nih, terutama Urbaners yang lagi nonton kita nih sekarang. Itu apa sih Bu 3 masalah besar yang mungkin terjadi kalau kita nggak melakukan konseling pranikah itu Bu? Tadi pertama, ketidaksiapan untuk memelihara relasi pernikahan ini sampai terakhir gitu ya. Nah, ada orang nggak sampai di tengah-tengah ya, tapi mungkin cuman ada yang 1 bulan akhirnya udah selesai. Ada yang mungkin 1 tahun. Artis-artis juga banyak yang kayak gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kita tonton infotainment kan kawin cerai gitu ya Bu ya. Tapi juga ada kemungkinan bahwa di dalam pernikahan itu, kalaupun akhirnya kamu menjaga, udah tetap dalam nikahan gitu ya, gue mau terus pelihara ini gitu ya, mungkin jadinya penuh dengan kepahitan ya, air mata. Mungkin karena alasan utamanya, aduh mau taruh di mana muka gue, ntar dibilang gue janda, ntar dibilang gue malu-maluin sama keluarga, yang kayak gitu ya Bu ya. Oke. Jadi dia
tiap hari penuh dengan kesedihan, tiap hari penuh dengan mungkin air mata, tapi nggak tahu gimana menyelesaikan ini, gitu ya. Ya kemungkinan juga akhirnya ya udah cuek aja, jalani aja. Bisa jadi cari pasangan lain. Bisa akhirnya mungkin banyak perselingkuhan terjadi. Oke, dan itu dampaknya juga nggak baik untuk anak-anaknya juga nanti ya, Bu ya. Nggak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk diri dia, untuk pasangan dan keluarga besar gitu. Betul. Baiklah, kalau misalnya begitu, Purbaner, ayo mulai mikir. Saya aja mikir, kamu mikir nggak? Nah, oke Bu, terima kasih banget nih Bu udah dijelasin nih mengenai premarital test, mengenai kesiapan untuk menikah. Saya sedikit menghela nafas. Jadi berarti kamu sudah siap juga? Nah sekarang? Itu saya masih bingung. Terus jadi curhat, nanti kita lanjutin sesinya berdua sama Bu Yinati ya. Oke, nah jadi kita stop di sini dulu. Jadi nanti kita ketemu lagi di next episode. Bye-bye. So ladies, it's time for me to go. Jangan lupa untuk like terus Facebooknya Urban Woman, like postnya Urban Woman, dan juga subscribe channel YouTube-nya Urban Woman. So, aku pergi dulu. Bye-bye.